Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Muhammad Rindu Fajar Islam LCMAG, dosen pada mata kuliah Tafsir Ayat Hukum, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia yang berada di Kota Bandung, Jawa Barat. Saya merupakan pengampu mata kuliah pokok Tafsir Ayat Hukum yang akan diselenggarakan dalam semester ini. Video ini saya buat sebagai bagian dari pemenuhan dokumen PDD UKTPT pengajaran dalam rangka sertifikasi dosen pada tahun 2025 gelombang pertama, sekaligus sebagai media perkenalan awal saya kepada seluruh mahasiswa yang akan mengikuti perkuliahan ini. Mata kuliah yang akan saya sampaikan dalam kesempatan kali ini yaitu Tafsir Ayat Hukum, di mana mata kuliah ini berjumlah 2 SKS yang akan dilaksanakan pada semester 5. Tentu mata kuliah ini dirancang untuk memperkenalkan kepada mahasiswa prinsip-prinsip dasar dan pendekatan dalam menafsirkan ayat-ayat hukum yang berkaitan dengan etika pergaulan, baik dalam konteks individu maupun sosial. Kajiannya akan mencangkup metode tafsir hukum klasik dan yang lainnya. Mahasiswa akan diajak untuk yang pertama mengidentifikasi ayat-ayat hukum yang relevan dengan nilai-nilai pergaulan Islam. Kemudian yang kedua, membedakan antara norma sosial, etika, dan hukum dalam ayat Al-Quran. Kemudian yang ketiga, melakukan analisis terhadap ayat-ayat hukum terkait pergaulan, baik secara personal maupun sosial. Dan yang terakhir, mahasiswa akan diajak untuk mengkaji relevansi tafsir hukum terhadap isu-isu kontemporer, pergaulan bebas, media sosial, kekerasan, dan yang lainnya. Adapun untuk capaian pembelajaran, mahasiswa diharapkan menguasai konsep-konsep dasar tafsir ayat hukum dalam konteks sosial keagamaan. Kemudian mahasiswa diharapkan mampu berpikir kritis, reflektif, dan terbuka terhadap keragaman pendapat dalam hukum Islam. Capaian pembelajaran mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat menganalisis ayat-ayat hukum yang berkaitan dengan relasi sosial dan interaksi manusia, kemudian mengkaji kasus-kasus pelanggaran etika sosial kontemporer melalui pendekatan tafsir ayat hukum, kemudian menunjukkan sikap ilmiah, adil, dan toleran dalam memahami perbedaan pandangan dalam hukum Islam. Metode dan strategi pembelajaran yang akan dilaksanakan, yang pertama berbasis ceramah interaktif, kemudian diskusi kritis, studi kasus, kemudian project based learning, dan kelompok akan diperintahkan untuk presentasi. Media pembelajarannya meliputi video pembelajaran, mode digital, kemudian tafsir pilihan. Adapun untuk evaluasinya itu akan meliputi kehadiran dan partisipasi, kemudian ada tugas individu, ada project, kemudian ada UTS dan UAS ya. Demikian penjelasan awal dari saya mengenai mata kuliah Tafsir Ayat Hukum. Mudah-mudahan para mahasiswa mampu mengikuti dengan baik dan mudah-mudahan bisa mendapatkan pencerahan ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bagaimana kabarnya kawan-kawan? Sehat semua? Sehat ya Alfiji ya? Alhamdulillah ya. Hari ini kita akan mengkaji ya, membahas tentang tafsir ayat hukum ya. Adapun isu yang akan dijelaskan etika pergaulan dalam Quran. Jadi nanti kawan-kawan diajak untuk bagaimana sih sebetulnya Islam itu betul-betul menjelaskan tentang cara beretika ya. Karena sekarang itu kan banyak pergaulan-pergaulan yang dalam tanda kutip menyimpang ya. Dengan kita mempelajari etika pergaulan dalam Al-Quran, dalam Islam, mudah-mudahan ini kita bisa menjadi apa? Menjadi pribadi-pribadi Muslim yang soleh dan solehah. Namun sebelum ini semua, Bapak mungkin akan mengabsensi terlebih dahulu ya. Dena hadir, kemudian Afriji, kemudian Dian, dan semuanya ya. Baik kawan-kawan sekalian, materi sebelumnya ya Bapak menjelaskan tentang tafsir, pengantar tafsir ya, bagaimana definisi Al-Quran, bagaimana definisi tafsir,
Nah, di hari ini kita akan lebih fokus untuk kita mengkaji tafsir ayat hukum ya. Bagaimana kita menganalisis ayat, kemudian kita istinbat, kita ambil aspek-aspek hukum yang ada di dalam ayat tersebut ya. Nah, ada 5 nanti akan kita coba kembangkan ya. Nanti kita akan membahas tentang pengantar, apa itu tafsir hukum, kemudian karakteristiknya seperti apa, lalu syaratnya apa saja, kemudian bagaimana adab menyikapi perbedaan. Kemudian etika dalam Al-Quran terkait dengan ayat-ayat yang membahas masalah pergaulan ya. Kemudian juga bagaimana etika dikaji di dalam sunnah ya, hadis ya. Apakah Rasulullah itu menjelaskan bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain? Nah, insya Allah ada ya. Kemudian yang keempat, etika dan hukum Islam ya. Dari ayat-ayat yang ada, apa hukum-hukum yang bisa kita ambil peroleh yang menjelaskan terkait dengan etika. Kemudian yang terakhir itu project based learning ya. Nah, diharapkan tentu dalam pembelajaran ini ya, mudah-mudahan Anda sekalian itu bisa yang pertama bagaimana membentuk sikap dan nilai yang positif ya, menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial ya, dan berinteraksi dengan etika dan toleransi yang tinggi. Kemudian juga diharapkan nanti kalian setelah pelajaran ini itu bertindak dan bergaul sesuai dengan etika Islam ya. Kemudian dari sisi pengetahuan, mudah-mudahan dengan pembahasan hari ini bisa Anda bisa menguasai konsep hukum Islam ya, termasuk norma-norma sosial dan etika interaksi antar manusia. Kemudian secara keterampilan nanti mudah-mudahan ini juga menjadi menjadi bahan ya, bagaimana kalian itu harus berpikir critical thinking ya. Nah, adapun CPMK yang akan diraih yaitu menjelaskan konsep etika pergaulan ya dalam perspektif hukum Islam, kemudian dasar normatif dari Al-Quran dan seterusnya ya. Baik, kita mulai dari yang pembahasan yang pertama ya, terkait dengan tafsir hukum ya. Nah, kalau kita lihat ya, coba deh, Al-Quran itu kira-kira firman Allah atau firman manusia? Firman Allah. Diturunkan kepada siapa Al-Quran itu? Kepada Nabi Muhammad. Ya. Berapa surat? 114 surat. Surat yang pertama apa? Surat Al-Fatihah ya. Kalau yang turun? Al-Alaq 1 sampai Al-5. Nah, barusan kita kan tahu Al-Quran itu merupakan firman Allah. Nah, sekarang kalau kita kaitkan dengan tafsir ya, tafsir Al-Quran, apalagi kita spesifik ke hukum ya. Jadi yang namanya tafsir hukum itu adalah secara definisi upaya memahami dan menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran. Ya. Jadi yang namanya tafsir itu kan menjelaskan, menggali makna-makna. Sebetulnya apa sih yang diinginkan oleh Allah? Nah, kemudian secara rinci, secara spesifik ya, tafsir hukum ini berkaitan dengan aspek hukum ya, dengan menggunakan metode, pendekatan, dan kaidah usul fikih serta tafsir untuk menggali maksud hukum yang dikandung dalam teks wahyu. Jadi sekali lagi tafsir hukum itu bagaimana kita bisa belajar ya dari sebuah ayat, apa sih hukum yang terkandung di dalamnya. Contoh misalkan, wa aqimus sholat wa atuz zakat. Kira-kira aspek hukum apa tuh yang ada di dalam ayat tersebut? Dirikanlah sholat. Jadi itu ayat membahas tentang perintah sholat. Berapa kali kita sholat dalam sehari? Yang wajib 5 kali. Yang sunahnya banyak. Udah sholat tahajud tadi malam? Nanti harus harus dibiasakan ya. Kemudian, nah, yang menjadi penting adalah kenapa dalam Islam itu betul-betul diwanti-wanti ya. Kita itu nggak boleh berbicara asal ya. Karena Nabi SAW itu pernah memberikan arahan kepada kita, barang siapa yang menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu, maka dia akan menceburkan dirinya sendiri ke dalam api neraka. Jadi siapapun kalau kita misalkan berbicara ya, ketika ditanya oleh teman-teman kita, coba misalkan bagaimana hukumnya aborsi misalkan. Misalkan langsung aja tanpa kajian komprehensif ya. Boleh misalkan. Wah, itu akan sangat berbahaya. Berbahaya bagi orang lain, berbahaya bagi diri kita sendiri ya. Bagi diri kita apa bahayanya? Ya kita
bisa jadi ya, kata Nabi apa ini? Menceburkan dirinya sendiri ke dalam api neraka. Artinya apa? Artinya dalam Islam kita itu harus hati-hati. Betul nggak? Kan hal sepele itu menyebabkan kehancuran. Ya. Contoh misalkan, Anda misalkan ketiduran, nyalain lilin ya, tahu-tahu tiba-tiba apa lilinnya ke apa? Kesenggol ya. Kira-kira bisa ini nggak itu? Bisa berbahaya nggak buat rumah itu? Berbahaya. Jadi dalam Islam juga sama ya. Sehebat apapun, kita harus betul-betul kata Nabi apa? Harus hati-hati dalam bertindak dan berucap. Ada nggak di zaman sekarang artis ya yang karena satu ucapan tiba-tiba langsung apa namanya tuh viral, kemudian apa? Kemudian dicap sebagai apa? Negatif oleh masyarakat. Ada kan contoh-contohnya ya? Seperti itu. Kemudian kalau kita lihat karakteristik tafsir hukum, sebetulnya tafsir itu bermacam-macam ya. Ada tafsir yang membahas aspek hukum, ada tafsir yang membahas tentang bahasa ya, ada tafsir yang membahas mengkaji tentang aspek spiritual ya. Nah, apa yang membedakan karakteristik tafsir hukum ya dengan tafsir-tafsir yang lainnya? Yang pertama, tafsir hukum itu fokusnya pada ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Jadi tidak semua ayat di dalam Al-Quran itu semuanya substansinya hukum ya. Contoh misalkan ada kan ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kisah-kisah ya. Nah, kalau hukum, nah itu bagaimana hanya berkaitan dengan ayat hukum. Kemudian yang kedua, karakteristik tafsir hukum itu lebih ke arah fikih dan usul fikih ya. Bagaimana penafsiran lebih didominasi pendekatan fikih. Nanti kita ambil contoh-contohnya. Kemudian normatif, fokus utamanya adalah bagaimana menyajikan aspek hukum, tidak berbicara dengan yang lainnya. Kemudian aspek hukum itu lebih bagaimana merujuk kepada pendapat-pendapat para fuqaha. Ya. Tahu fuqaha? Apa? Ahli fikih. Ya. Jadi ada ahli fikih, ada ahli bahasa, ada ahli hadis, ada ahli tafsir. Nah kalau tafsir hukum itu kadang pendapat-pendapatnya itu lebih banyak dirujuk kepada para fuqaha. Kemudian, kebanyakan tafsir hukum itu ada juga ya metodologinya itu rujukannya pada ijma. Apa ijma itu? Pendapat ya, kesepakatan para ulama. Kemudian kontekstual ya, bagaimana tafsir hukum ini membahas dan mengkaitkan dengan isu-isu kekinian di zaman sekarang. Apa kira-kira hal di zaman sekarang yang ada di zaman sekarang tapi nggak ada di zaman Nabi? Contoh, HP, ya kan ya? Apalagi kira-kira dalam kesehatan, dalam hal kesehatan. Operasi plastik kan? Operasi plastik ya. Ada nggak di mahasiswa UPI yang operasi plastik? Nggak ada ya. Dalam keuangan apa? Dalam ekonomi. Di zaman Nabi ada nggak bank digital? Ada nggak cryptocurrency? Nggak ada. Nah itu semuanya ya betul-betul bagaimana Islam itu harus mengakomodir ya. Maka diperlukan yang namanya tafsir hukum ya. Bagaimana sih hukumnya cryptocurrency ya? Dan seterusnya. Oke, kemudian, nah ini contohnya tadi ya pada ayat hukum ya, misalkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Berarti itu apa? Hukumnya. Kewajiban kita untuk apa? Melaksanakan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Siam itu dalam bahasa Arab itu artinya apa? Puasa ya. Dalam bahasa Indonesia puasa ya. Kemudian dalam Quran surat An-Nisa ayat 11 juga sama ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menerangkan tentang hukum waris. Kemudian contoh pendekatan fikih ya. Quran surat Al-Maidah ayat 38 ya, terkait dengan potong tangan pencuri. Nah, ini juga sangat penting ya. Apa pertanyaannya? Apakah setiap yang mencuri itu harus dipotong tangan? Ya, misalkan Den, misalkan ya, mencuri misalkan sepotong roti. Pertanyaannya, apakah dengan ayat ini itu Den wajib dipotong tangan? Nah, ini kan harus harus dikaji lebih intensif. Karena ada standar-standar ya harus dipenuhi. Kemudian tadi normatif ya, bagaimana jadi intinya adalah salah satu contohnya misalkan dalam kasus perempuan yang berzina ya. Nah, itu dalam Quran surat An-Nur ayat 2, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina adalah masing-masing dari keduanya 100 kali ya. Jadi kalau misalkan ada mahasiswa UPI yang berzina, misalkan antara laki-laki dan perempuan,
Nah, kalau merujuk pada ayat ini, nah itu harus dicambuk ya berapa kali? 100 kali. Jadi sebetulnya ayat tersebut bukan intinya terkait moral aja, tapi bagaimana ayat tersebut memang harus dilaksanakan ya, hukumannya itu normatif. Nah, ini contoh ijma dan kias ya. Nah, ini contohnya misalkan tentang perceraiannya. Kita lanjut dulu. Syarat-syarat mufasir, nah ini insya Allah lah kalian sudah ini ya. Nanti dibaca saja. Kemudian, nah ini isu-isu kontemporer yang sekarang lagi diperdebatkan ya, lagi dibahas di kalangan para ulama ya. Pertama, penerapan hukum hudud dan pidana ya. Kan sekarang banyak pembunuhan yang sadis ya. Ada benar pembunuhan yang mutilasi. Nah, itu harus dikaji. Kemudian poligami dan keahlian gender ya. Ya, bagaimana sekarang isu gender ya? Apakah perempuan itu posisinya sama dengan laki-laki dalam Islam atau lebih tinggi perempuan atau justru perempuan itu di bawah? Nah, ini harus dikaji lebih intens melalui kacamata tafsir hukum. Kemudian ada isu tentang demokrasi ya. Contoh kan suka ada mahasiswa yang apakah Indonesia itu agama menerapkan syariat Islam atau demokrasi gitu. Betul? Nah, ya. LGBT ya, ada juga tentang operasi plastik dan sebagainya. Ini aspek-aspek hukum. Nah, pertanyaannya, ketika misalkan terjadi perdebatan di kalangan para ulama, bagaimana cara kita menyikapi itu? Bagaimana caranya? Ketika misalkan berbeda pendapat nih, apa yang harus dilakukan oleh seorang mahasiswa? Yang pertama harus apa? Harus punya sikap yang namanya toleran, ya, toleransi. Ya. Nah, nanti kita akan coba bahas ya dalam perspektif Islam ya. Nah, kalau kita lihat dalam perspektif Islam, dalam menyikapi perbedaan pendapat, Al-Quran ini mengajarkan kepada kita nggak boleh kita itu bertikai sesama kaum muslim ya. Nggak boleh bermusuhan ya. Dalam Quran surat Al-Imran ini dijelaskan ya, ayat 103, wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ya. Janganlah kalian itu bertikai ya, bermusuhan ya. Kemudian dalam hadis al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yahzuluhu wa la yahqiruhu. Muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Nggak boleh menzolimi, nggak boleh merendahkan, nggak boleh juga meremehkan. Jadi kalau menzolimi seseorang hukumnya apa? Halal atau haram? Haram. Kenapa haram? Karena Nabi melarang kita untuk berbuat zolim kepada orang lain. Ya. Nah, kalau kita lihat juga di kalangan para sahabat, ya ternyata perbedaan itu muncul. Umar sama Abu Bakar muncul ya. Jadi dalam hal Dalam hal pembagian ghanimah ya. Abu Bakar berpendapat harus dibagi rata ya. Ghanimah itu ya, harta rampasan perang. Kalau Umar itu harus dibagi sesuai dengan apa? Sesuai dengan bagaimana kontribusi seseorang gitu. Yang ini kerja 2 jam, yang ini 3 jam, yang ini 10 jam. Nah, kalau menurut Umar harus dibedakan. Yang kerja 2 jam dengan yang kerja 10 jam harus apa? Harus dibedakan kan upahnya kan? Nah, seperti itu ya. Oke. Kemudian etika pergaulan dalam hukum Islam ya. Nah, itu kalau kita lihat dari definisi ya, etika pergaulan dalam Islam merujuk pada seperangkat aturan dan nilai yang mengatur bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain dengan akhlak, tanggung jawab dan kesadaran syariat. Nah, etika Islam ini sebetulnya dijelaskan secara detail ya di dalam Al-Quran dalam beberapa ayat. Salah satu ayat yang membahas tentang etika itu adalah bagaimana, hai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum merendahkan kaum yang lainnya. Apa nilai etika yang terkandung di dalam ayat ini? Kita dilarang merendahkan orang lain. Ya. Kemudian dalam hadis ya, tidak sempurna iman seseorang sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Artinya apa? Kewajiban untuk mencintai saudara sesama muslim. Kemudian ini dalam Quran surat Al-Hujurat juga dibahas ya tentang masalah etika. Ya Yuhannas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Innallaha alimun khabir.
Nah, ini juga terkait dengan bagaimana kita harus beretika ya sesama sama orang lain. Kemudian, nah ini hadis tentang etika ya. Nah ini Masya Allah ya, intinya adab itu harus lebih diutamakan ya. Sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat denganku, yaitu orang-orang yang paling baik akhlak. Jadi sehebat apapun kalian beribadah kepada Allah, kalau akhlak kita itu nggak bagus, kita kedudukannya nanti di hari kiamat itu di sisi Allah itu belum tentu mulia. Ya, pernah kan dengar ada kisah Nabi, seorang perempuan ya banyak dosanya, tapi karena apa? Ngasih air minum ya ke binatang, dengan tindakan tersebut apa yang didapatkan? Rahmat Allah. Seperti itu. Oke, kemudian nah, bagaimana kaidah etika di dalam Islam? Ya, kaidahnya yang pertama harus dibangun atas dasar lillahi ta'ala. Rasulullah kenapa? Dengan setiap orang itu Rasul itu betul-betul apa? Betul-betul sangat memuliakan ya. Jadi kadang kalau kita kalau ketemu dosen kan, Masya Allah luar biasa. Tapi kalau ketemu adik sendiri kan, iya nggak? Kadang suka, kakak boleh nggak minta tolong misalkan, ajarin Al-Quran, nanti dulu deh. Rasul nggak kayak gitu. Kenapa? Karena Rasul itu membangun akhlaknya itu berdasarkan apa? Lillahi. Jadi semuanya itu dianggap penting. Ya. Kemudian yang kedua, istamil ta'mul munasib. Nabi itu ngajarin kepada kita bergaul sesuai dengan karakter yang dihadapi. Di kelas ini juga sama ya. Apakah semuanya karakternya itu pendiam? Ya, ada yang peramah ya. Ada yang karakternya itu suka bercanda. Tapi ada karakternya orang yang apa? Yang ketika dibercandai emosi gitu. Nah, Rasul itu kenapa mampu masuk ke semua golongan? Karena Rasul itu menyesuaikan dengan karakter dari orang yang dihadapi. Kemudian yang ketiga, ikhtar al-kalam al-munasib ya. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh orang lain ya, kita itu harus bergaul sesuai dengan topik-topik yang ingin betul-betul diinginkan olehnya. Kemudian ini juga sama ya, ketika kita bertemu dengan orang harus apa? Harus senyum ya, kemudian senyum ya, ibtasim sebenarnya. Yang ketiga, yang keenam, la tagdob ya, jangan pernah emosional ya, hindari mengkritisi berlebihan. Oke. Terakhir ya, nah ini prinsip-prinsip ya dalam kaidah etika pergaulan menurut Al-Quran ya. Pertama, prinsipnya menjaga kehormatan ya, nggak boleh kita sesama muslim itu memfitnah ya, nggak boleh menghina, nggak boleh membuka aib orang lain. Hukumnya bagaimana? Wajib ya. Kemudian yang kedua, menjaga batas pergaulan lawan jenis ya. Jadi nggak boleh ya, di Islam itu ada batasan antara laki-laki dan perempuan ya. Tidak berhalwat, menjaga pandangan ya. Bagaimana kita juga berbicara juga ada adab-adab dan etikanya ya. Kemudian menghormati perbedaan. Nah, ketika kita misalkan ada dalam sebuah forum, kita wajib untuk apa? Untuk bersifat terbuka ya. Toleran ya, harus toleransi ya. Jadi bisa jadi pandangan kita itu belum tentu bagus ya dibandingkan pandangan orang lain. Kemudian jujur dan amanah dalam relasi ya. Kalau dikasih amanah harus apa? Harus dijalankan, ditunaikan ya. Kemudian menjauhi gibah dan namimah ya. Tidak membicarakan aib orang lain di belakang. Kemudian, sekarang ada tugas ya. Tugasnya adalah project based learning. Kalian nanti diminta untuk mengerjakan project ya yang berkaitan dengan tafsir hukum. Apa tugasnya? Kalian gampang mengkaji kasus ya nyata tentang pelanggaran etika ya di kalangan mahasiswa. Kira-kira ada nggak di kalangan mahasiswa yang terindikasi ada pelanggaran etika pergaulan? Jenis-jenisnya apa aja kira-kira ya? Nah nanti silahkan nanti tugasnya berkelompok ya. Jadi nanti dibuat kelompoknya ya. Satu kelompok misalkan 3 orang 4 orang ya. Nanti penilaiannya itu dilihat dari masalahnya ya, apakah kasusnya relevan nggak dengan kajiannya, kemudian bagaimana mengkritisi ya, menganalisis hukum, kemudian solusi apa yang ditawarkan, kemudian nanti dipresentasi kreativitas yang akan dilihat. Paham? Ada pertanyaan? Cukup ya?
Nah, cukup ya. Jadi kesimpulannya dari apa yang tadi sudah disampaikan, sebagai seorang muslim kalian wajib untuk bergaul sesuai dengan etika Islam. Islam tidak mengajarkan kita untuk apa? Bertengkar ya, menggibah, menzolimi, apalagi membuli ya. Ini ya. Islam mengajak kita untuk apa? Membangun ukhuwah Islami. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih ya. Mudah-mudahan kalian jadi mahasiswa yang soleh-solehah ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.